Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa di sesi kedua, jika Allah mudahkan, kita akan berinteraktif di 0811753000 atau di 081175454444, baik melalui pesan singkat, telepon maupun WhatsApp. Kami undang Anda nantinya bergabung di layanan tersebut. Dan ikhwatal iman rahimani wa yakum, para pendengar yang semua dirahmati Allah. Alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio. Ya, assalamualaikum Ustazuna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Ustaz? Sehat Ustaz kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sekitar sejam ke depan kita akan menyimak tausiah ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Khairi Abdul Samad LCM hafizahullahu taala. Kepada Ustazuna kami ucapkan falyatafaddal mashkur ma'jur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dalam kajian kitab Mushkilatul Ghulu, yaitu tentang fenomena ghulu, terutama di zaman kita sekarang, atau di zaman modern. Kitab ini itu mengkaji tentang problem ghulu, apa sebab-sebabnya, kemudian dampak-dampak yang dimunculkan, serta bagaimana penanggulangan ghulu dalam kacamata Islam. Kembali kita jelaskan bahwasanya ghulu, sebagaimana yang disampaikan oleh pengarang kitab hafizahullah, adalah merupakan suatu sikap berlebih-lebihan. Sikap berlebih-lebihan di dalam beragama yang bisa jadi menyasar pemahaman akidah atau juga praktek-praktek beragama atau amal. Jadi ghulu ini tidak hanya berbentuk praktek tata cara beragama, kan tapi juga bisa menyasar pemahaman, sehingga seseorang terjerumus ke dalam sikap ghulu, itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Kemudian selanjutnya kita sudah baca juga, yaitu sebab-sebab munculnya ghulu. Pengarang kitab hafizahullah itu menjelaskan secara garis besar bahwasanya ghulu
kadang-kadang disebabkan oleh al-asbab al-ilmiyah wal manhajiyah, yaitu metodologi di dalam memahami agama. Artinya yaitu tidak benar, tidak tepat di dalam memahami agama sehingga akhirnya terjerumus ke dalam sikap ghulu. Ini di antara sebab-sebab ghulu. Di antara sebab-sebab ghulu yaitu ada yang berkaitan dengan al-asbab al-ilmiyah. Al-asbab al-ilmiyah, yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah keilmuan atau metode di dalam memahami agama. Kemudian di dalam poin ini pengarang kitab hafizahullah merinci yaitu al-asbab al-ilmiyah, yaitu ghulu yang disebabkan oleh pemahaman keilmuan, yaitu metode keilmuannya yang keliru. Itu jika seandainya dirinci lagi, itu disebabkan oleh beberapa sebab. Di antaranya yaitu sebab al-jahal, jahil, yaitu tidak berilmu. Pertama, bisa jadi tidak berilmu, tidak tahu, tidak paham dengan Al-Quran yang merupakan sumber hukum di dalam agama. Kemudian yang kedua yaitu jahil, tidak tahu dengan sunnah. Sampai di sini kemarin kita baca, yaitu tidak tahu dengan sunnah. Pengarang kitab hafizahullah di awal pembahasan tentang jahil terhadap sunnah telah menjelaskan definisi sunnah. Kemudian setelah itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Nabi itu adalah merupakan sumber hukum di dalam agama, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW serta ijma' para ulama yang menyatakan bahwasanya sunnah itu adalah merupakan sumber hukum di dalam agama. Kemudian selanjutnya pengarang kitab hafizahullah mulai membahas atau menjelaskan tentang korelasi antara atau hubungan antara jahil dengan sunnah dan munculnya sifat atau sikap ghulu. Jahil dengan sunnah kemudian memunculkan sikap ghulu. Apa hubungannya? Ini pengarang kitab hafizahullah selanjutnya menjelaskan, wa sa'adhkur huna jumlatan minal qawaid wa ubayyin kaifa kana al-jahlu biha sabilan min subulid dhalal wa tariqan min turuqil inhiraf al-ghulu. Dan di sini saya akan sebutkan beberapa kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan yang menjelaskan bahwasanya jahil dengan sunnah, tidak tahu dengan sunnah,
itu dapat menjadi jalan menuju kesesatan atau penyimpangan, termasuk di antaranya itu ghulu, sikap berlebihan yang tidak benar. Yang pertama kata beliau hafizahullah, at-tawathuq min sihhatil hadis, itu memastikan kesahihan hadis, memastikan kesahihan hadis. Jadi kaidah yang pertama, bahwa di dalam memahami sunnah ini kita harus tahu bahwasanya tidak seluruh hadis yang dikatakan hadis bisa dijadikan dalil hukum. Sekali lagi, tidak seluruh hadis yang dikatakan oleh orang hadis bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Bagaimana? Bisa jadi dia palsu, tidak bisa untuk dijadikan pedoman di dalam beragama. Ini bisa jadi. Maka kata pengarang kitab hafizahullah, laqad da'a al-Qur'an al-aziz was sunnah al-mutahharah ila at-tathabbut fi naqlil akhbar ayyan kanat. Wa at-tathabbut fi naqlil akhbar asy-syar'iyyah min babi aula. Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabawiyah, hadis-hadis Nabi telah mengajak atau menyeru untuk meng-cross-check kebenaran berita. Mengajak kita untuk senantiasa meng-cross-check kebenaran berita. Itu pastikan dulu apakah berita yang kita terima, kemudian kita mungkin ingin sampaikan, itu benar. Ini ajaran agama. Apa saja beritanya, jangan asal terima. Apalagi berita-berita tentang agama, termasuk di antaranya hadis Nabi. Hadis Nabi SAW. Ini kan berita-berita yang dinukilkan dari Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yaitu berita yang diberitakan atau dinukilkan dari Nabi SAW. Kalau dalam berita-berita biasa saja, kita diperintahkan di dalam agama untuk cross-check, maka berita-berita yang berkaitan dengan agama tentu harus lebih kita perhatikan. Jangan sampai kita asal terima saja. Tahu-tahu di kemudian hari baru diketahui bahwasanya itu palsu atau bohong. Maka kata beliau, ayang kanat wa tathabbut fi naqlil akhbar asy-syar'iyyah min babi aula. Bihusbaniya khabaran 'anillah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuklah berita dari Allah atau berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang memberitakan bahwasanya misalnya di dalam agama Islam diajarkan begini. Maka pastikan apakah itu benar atau tidak. Caranya bagaimana? Itu tanyakan sumbernya dari mana. Rujukannya dari mana? Apakah ada dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan asal bicara saja orang. Karena kalau dalam urusan-urusan dunia kita antusias untuk memastikan kebenaran berita, apalagi dalam urusan agama, pastikan bahwasanya berita yang disampaikan benar. Begitu juga kalau seandainya ada yang memberitakan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengatakan begini-begini, maka pastikan apakah benar Nabi SAW mengatakan seperti itu atau tidak. Bagaimana cara memastikannya? Ada ilmunya.
yang dibahas oleh ulama-ulama hadis. Walaysa kadzibun alaihi maka kadzibun ala ahadin mimman siwahuma. Kenapa? Karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dengan berdusta atas nama yang lain-lain. Sekarang ketika seorang berbicara hoax katanya, bisa jadi dipidana, bisa jadi diseret kerana hukum. Kenapa? Karena menyebarkan berita bohong. Itu berita-berita biasa saja, apalagi tentang agama. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memastikan berita atau hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Wal ahadits mutadhahira 'ala at-tahdhir min al-kadhib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan untuk berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. Peringatan di dalam agama bahwasannya berbohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Famin dzalik, di antaranya kata beliau, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyalijin nar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alai, jangan kalian berdusta atasku. Maka sungguhnya barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan, sengaja dia, maka siap-siaplah untuk masuk neraka. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban 'alayya laisa ka kadhibin 'ala ahad. Berdusta atasku tak sama dengan berdusta atas yang lain-lain. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan tempat duduk di neraka. Faqad tawa'ada Nabi SAW bin nari kulla man kadzdzaba alaih. Nabi SAW telah mengancam setiap orang yang berdusta atas Nabi SAW dengan neraka. Diancam. وهذا يبين أنه أمر أن يبلغ عنه الصحيح دون السقيم والحق دون الباطل والهدي دون الضلال والزور. Itu semua menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan dari beliau yang sahih-sahih, bukan yang saqim, yang lemah. Agar kita menyampaikan yang benar dari beliau, bukan yang batil, di atas namakan beliau. Agar kita menyampaikan al-hidayah, petunjuk yang memang disampaikan oleh beliau, bukan menyampaikan kesesatan atau kedustaan kemudian mengatasnamakan beliau sallallahu alaihi wasallam. La ayyuballigh al-insan anhu kullama ruwiya min al-aqwal wal af'al. Bukan meriwayatkan semua yang diriwayatkan dari Nabi, perkataan, perbuatan, katanya Nabi menyebut seperti itu langsung sampaikan. Apalagi kadang-kadang sebahagian tahu bahwasanya itu tidak benar dari Nabi, artinya palsu, dusta, maudhu' dalam bahasa ilmu hadisnya. Kadang-kadang sebagian tahu, akan tapi menurutnya kan bagus. Kan ini motivasi untuk beribadah, tidak apa-apa disampaikan.
Padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang meriwayatkan hadis yang palsu, yang dia tahu bahwasanya itu adalah palsu, maka dia termasuk di antara pendusta-pendusta, ahadul kadzibin. Maka dia termasuk di antara pendusta itu, kata Nabi SAW. Jadi apa yang telah disebutkan tadi itu mengajarkan kepada kita bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui dalam bab hadis ini, yaitu kita harus tahu bahwasanya tidak seluruh yang dikatakan itu dari Nabi boleh kita sampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi dia kadang-kadang dhaif, kadang-kadang dia sangat dhaif, dan bahkan kadang-kadang dia palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dengan demikian kita tahu juga bahwasanya memastikan kebenaran berita dari Nabi SAW atau memastikan kebenaran hadis itu penting. Memastikan kebenaran hadis itu penting, sehingga akhirnya atau yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin yang akan dijadikan sebagai landasan hukum, entah di dalam berakidah atau di dalam beramal, itulah adalah hadis-hadis yang memang benar atau layak, pantas untuk dijadikan landasan amal. Kata beliau, la ayyuballigh al-insan anhu kullama ruya min al-aqwal al-af'al. Bukan menyampaikan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, entah perkataan atau perbuatan, tanpa disortir. Apakah ini sahih atau saqim tadi? Apakah ini hak atau batil? Apakah ini makbul atau jangan-jangan mardud, maudhu'? Dan Nabi SAW telah mengatakan, kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup untuk menjadi suatu dosa bagi seorang apabila dia berbicara, menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Tidak ada keinginan untuk mensortir. Tidak ada keinginan untuk memastikan. Ini katanya hadis Nabi. Tidak ada keinginan untuk mengetahui apakah dia benar atau tidak. Langsung dipastikan, dan bahkan seolah-olah dia meyakini hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini penting. Kemudian beliau jelaskan apa hubungan antara memastikan kebenaran hadis dengan sikap ghulu. Walis salamati min dzalika la budda min at-tathabbut bi talabi asanid tilkal ahadits wan nazar fi rijali as-sanad wat tawathuq min adalatihim wa ittisal as-sanad fal isnad huwa al-mirqah allati yus'ad biha ila al-hadits. Dan untuk memastikan kebenaran hadis itu maka harus dipastikan. Apa yang dipastikan? Di antaranya sanad hadis. Cara untuk memastikan sanad hadis itu bagaimana? Yaitu memastikan sanad itu apakah dia bersambung atau tidak. Cara lain yaitu memastikan bahwasanya orang-orang yang ada di dalam sanad itu adalah orang-orang yang memang berkompeten untuk meriwayatkan hadis, perawi-perawinya. Ada perawi-perawi yang berkompeten. Jadi tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu diterima, dilihat. Ada syarat-syaratnya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Unzuru amman ta'khuduna hadzal ilm fa innama huwa ad-din." Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu ini, karena sungguhnya dia adalah agama.
Termasuklah lihatlah dari siapa kalian mengambil hadis. Karena hadis ini adalah merupakan sumber rujukan di dalam beragama. Wa qala Ibnul Mubarak rahimahullah, Ibnul Mubarak juga berkata, al-isnadu indi minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Menurut saya sanad, mengkaji sanad, memperhatikan sanad itu adalah merupakan bahagian dari agama. Kenapa? Karena bukan karena sanad mungkin orang bebas untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Datang misalnya pemalsu hadis dari kelompok ini karena ingin memperkuat kelompoknya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kelompok lain tanpa malu-malu buat pula hadis lain. Mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bebas membuat. Kenapa? Karena tidak ada tadi perhatian untuk menanyakan kebenaran. Tapi kalau seandainya ada perhatian untuk menanyakan kebenaran, ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditanyakan dari siapa kamu dengar, dari siapa kamu tahu bahwasanya Nabi mengatakan seperti ini. Atau kalau di zaman kita sekarang misalnya ada yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan di kitab mana, di rujukan mana, di sumber mana Nabi SAW mengatakan seperti ini. Kalaulah seandainya budaya seperti ini dibiasakan, mungkin akan berpikir orang untuk sembarang mengatakan qala Rasulullah atau mengatakan sesuatu mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di zaman as-salaf. Terjadi di zaman as-salaf. Makanya dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, kanu la yus'alun 'anil isnad. Dulu orang-orang tidak tanya tentang sanad. Muhammad bin Sirin itu zaman tabi'in. Kalau yang dimaksudkan oleh beliau dulu berarti sahabat. Di zaman sahabat ketat di dalam menanyakan sanad itu tidak seketat di zaman tabi'in. Tapi di zaman tabi'in terutama setelah wafatnya Uthman bin Affan radhiyallahu an, kata beliau falamma waqa'atil fitnah, setelah terjadi fitnah terbunuhnya Uthman radhiyallahu an, qalu sammu lana rijalakum. Setiap ada yang menyampaikan hadis ditanyakan, sebutkan sanadnya dari mana ini? Dapat hadisnya kamu dari mana? Oh, dari fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini siapa? Apakah dia masih hidup? Ditanyai. Kalau dia masih hidup didatangi, ditanyai lagi. Kamu benar katanya memberikan hadis begini-begini? Iya. Kamu dengarnya dari siapa? Dari fulan bin fulan. Ditanyakan fulan bin fulan itu bagaimana? Bagaimana yaitu ketaatannya, statusnya dalam beragama. Apakah dia orang yang taat? Apakah dia orang yang fasik? Kalau dia adalah orang yang taat, lulus untuk seleksi administrasi pertama lah kalau bahasa kita sekarang. Masuk ke berikutnya. Bagaimana hafalannya? Karena bisa jadi dia bagus beragama akan tapi hafalan tidak kuat. Sehingga ngaco kadang-kadang dalam menyampaikan. Bisa jadi. Bisa jadi. Dia tidak sengaja akan tapi karena ketidakkonsistenan di dalam menghafal, akhirnya dia ngaco di dalam menghafal. Maka harus diketahui juga, dipastikan juga hafalannya bagaimana. Ini ditanyakan demikian. Nah, coba bayangkan kalau seandainya sekarang ada orang yang
mengatakan qala Rasulullah, Nabi kita bersabda, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda, ada antusias kaum muslimin untuk menanyakan, Ustadz, Ustadzah, ini hadis ini di mana bisa kita dapatkan? Kalau budaya seperti ini kita terapkan atau diterapkan di tengah-tengah masyarakat, mungkin akan berhati-hati orang-orang untuk berbicara atas nama Nabi SAW seperti yang terjadi pada zaman dulu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Banyak yang berbicara mengataskan nama Nabi SAW, akan tapi apakah benar Nabi SAW mengatakan seperti itu atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Dia belum memastikan. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi, kaidah yang pertama itu at-tawathuq, itu memastikan kebenaran hadis Nabi SAW. Memastikan kebenaran hadis Nabi SAW. Jangan asal menyampaikan. Jangan asal menyampaikan. Pastikan sanadnya apakah muttasil, itu bersambung atau tidak. Pastikan orang-orang yang ada di dalam sanad itu, yaitu perawi-perawinya, apakah mereka adalah orang-orang yang memang berkompeten atau tidak. Ini ilmu di dalam agama Islam. Sehingga dikatakan bahwasanya sanad ini adalah senjata di dalam agama Islam. Yang mungkin di agama-agama lain sulit untuk memastikan kebenaran sabda nabi-nabinya. Kenapa? Karena mungkin terputus sanad, rentetan atau silsilah sanad perawi itu. Kalau sudah terputus, gimana kita akan memastikan dia benar atau tidak? Atau kalau seandainya bersambung, orang-orang yang berada dalam silsilah sanad tadi belum bisa dipastikan apakah mereka adalah orang-orang yang berkompeten atau tidak. Ini di dalam agama. Maka kata beliau selanjutnya, walaqad ata qaumun min ahlil bid'ah wal ghulu min i'timadihim 'ala al ahadits al mawdu'ah wad dha'ifah. Dan ahlul bid'ah atau sebagian orang-orang yang terjerumus ke dalam sikap ghulu, berlebihan dalam beragama ini, di antara mereka masuk dalam kebatilan-kebatilan yang mereka pegang melalui hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Qala Asy-Syatibi rahimahullah. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, fi bayan asbab wuqu'al mubtadi'ah fil bid'ah. Ketika menjelaskan sebab kenapa ahlul bid'ah terjerumus ke dalam bid'ah-bid'ahnya. Faminha i'timaduhum 'alal ahadits al-wahiyah ad-dha'ifah wal makdzubi fiha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallati la yaqbaluha ahlu sina'atil hadithi fil bina'i 'alaiha. Di antara sebab-sebabnya adalah yaitu bersandar kepada hadis-hadis yang sangat lemah. Hadis-hadis yang palsu atas Nabi SAW yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang punya ilmu tentang hadis. Wal ahadits ad-dha'ifah. Al-isnad la yaghlib 'ala dhann anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalaha fala yumkin ayusnida ilaiha hukmun
Fama dhannuka bil ahadits al-ma'rufah al-kadhib. Hadis yang dhaif saja tidak bisa kita pastikan bahwa Nabi SAW mengatakan. Sehingga tidak pantas untuk dinisbatkan kepada Nabi. Apalagi kalau seandainya sudah jelas-jelas hadis itu dusta atau palsu. Atau dalam bahasa lainnya itu maudhu'. Kemudian kata beliau, wa min dzalika fil 'asr al-hadits i'timad syukri Mustafa wa jama'atu ala ahadits la yatawaththaqun minha wa la yuthbitun. Di antaranya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di zaman sekarang seperti Syukri Mustafa dan kelompok-kelompoknya, yaitu berpegang dengan hadis-hadis yang mereka tidak pastikan apakah hadis itu maqbul atau mardud atau jangan-jangan palsu. Maka di antara mereka ada yang menulis yu'akkid qaumun syukri fi munaqashatihim ma'a khusumim. Sebagian menguatkan Syukri Mustafa dalam perdebatannya dengan lawan-lawannya. Anna sunnah nabawiyah min aham masadir at-talaqqi indahum. Wa mithl hadha al-i'tiqad yaqtadi ihtiram as-sunnah wa mazida min al-ihtimam biha ghair anna al-ahadith allati hashaduha wa ihtajju biha fi bayan mawqifi min as-sahabah ridwanullah alaihim tu'tina dalilan qawiyan ala dha'fi inayatihim bil hadith. Wa min al-mulahadh annahum la yuhaqqiqun hadhihi al-ahadith wala yukhrijunaha kama annahum la yushirun ila ummahati kutubil hadits allati i'tamadu 'alaiha. Di antaranya yaitu dialog perdebatan antara Syukri Mustafa ini dengan lawan-lawan debatnya. Mereka mengatakan yaitu tentang kaum muslimin ahlus sunnah terutama, mereka berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW katanya, kan tapi mereka tidak memastikan kebenaran hadis yang mereka jadikan sebagai sumber hukum atau dalil tadi. Sehingga mereka sampaikan seluruh hadis-hadis, termasuk di antaranya yang dia kritik. وقد ذكر أمثلة على ذلك منها هذا المثال في نقدم لتعريفات أهل السنة قالوا وفيهم الثمانية من المنافقين الذين أخبرهم الرسول لحذيفة. Ini tentang mendefinisikan sahabat. Dia mengira bahwasanya sahabat menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seluruh orang yang berteman atau berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang yang berteman atau berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut dia itulah definisi sahabat dalam pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dia katakan di dalam salah satu bukunya, idza qil anna sahabi huwa kullu man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa sami'ahu faqad kana min baini haula'i munafiqun wa a'rab lam yadkhulil iman fi qulubihim murtaddin dan seterusnya. Kalau seandainya mereka, yaitu lawan debatnya, mengatakan bahwasanya sahabat itu adalah seluruh orang yang pernah bertemu dengan Nabi, seluruh orang yang pernah mendengarkan dari Nabi, maka berarti orang-orang munafik juga seperti itu masuk. Atau orang-orang yang masih lemah imannya, masih setengah-setengah lah bahasa kitanya begitu. Itu juga termasuk dalam kategori mukmin, sahabat berarti. Asalkan dia melihat atau mendengar dari Nabi SAW. Padahal seperti itukah definisi sahabat yang disebutkan oleh para ulama? Tidak. Ini karena kekeliruan. Tidak paham dengan ilmu hadis. Salah satu cabang-cabang ilmu hadis yang
komponen-komponen terpenting di dalam sanad yaitu sahabat. Karena sahabat inilah yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia salah paham tentang pengertian sahabat. Dia mengira bahwasanya pengertian sahabat menurut kaum muslimin atau ahlu sunnah wal jamaah adalah kullu man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu wa sami'ahu. Semua yang berteman, berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah melihatnya, pernah mendengar darinya, itulah sahabat. Padahal sampai di situkah pengertian sahabat menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah atau menurut ulama-ulama kaum muslimin? Tidak. Dijelaskan bahwasanya sahabat itu diantaranya yang setiap orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim, beriman kepada Nabi SAW, kemudian wafat di atas iman, itu mukmin, itulah sahabat. Jadi bukan asal melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara poin-poin penting di dalam memahami sunnah ini yaitu memastikan kebenaran sunnah atau hadis. Melalui apa? Melalui sanadnya, apakah dia muttasil, bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Kalau seandainya sudah bersambung, pastikan juga apakah perawinya adalah orang-orang yang berkompeten atau tidak. Apa arti orang-orang yang berkompeten ini? Orang-orang yang baik agamanya, kuat hafalannya. Itu kriterianya. Baik agama, kemudian kuat hafalan. Karena orang yang kuat hafalan tapi tidak baik dalam agama, bisa jadi dia lancang. Kemudian berani untuk berbohong. Bisa. Karena dia cerdas, pintar, tidak didasari dengan agama. Atau orang yang baik dalam agama akan tapi tidak cerdas, tidak kuat hafalan, bisa jadi ngaco di dalam menyampaikan. Maka harus perawi itu kuat hafalan, bagus agama, kuat hafalan. Nah, di antara poin-poin terpenting di dalam sanad yaitu sahabat yang menjadi perantara antara generasi setelahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita salah dalam poin ini, bisa jadi kita terjerumus di dalam penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua, luzum al-faham ar-rasyid. Luzum al-faham ar-rasyid li ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahu tentang kaidah untuk memastikan kebenaran hadis, berikutnya pemahaman terhadap hadis juga harus penting. Pemahaman terhadap hadis juga penting. Bukan hanya sekedar tahu, hafal, memastikan hadisnya itu sahih, tapi pemahaman terhadap hadis itu tidak diperhatikan. Makanya ada ilmu riwayah, ada ilmu dirayah dalam hadis. Inna sihatal ahkam al-ma'khudha min ahaditsin Nabi SAW murtahinah bi husnil fahmi li tilkal ahadits wa husnul fahmi laha aidun ila amrain al-lughah allati takallama biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, athani maqsudur rasul sallallahu alaihi wasallam min tilkal alfaz. Kebenaran di dalam mengambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis Nabi SAW itu bergantung kepada dua hal, yaitu bahasa, paham bahasa, yaitu bahasa yang dipakai oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu yaitu pemahaman terhadap maksud dari bahasa itu. Maksud dari bahasa itu. Kenapa? Karena ketika seorang tidak paham terhadap maksud sebenarnya dari bahasa ini, maka bisa jadi dia menyimpang. Misal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin misalnya. Dan beribadah, ibadatilah Allah sampai
datang yakin. Sebahagian karena tidak paham dengan pemahaman bahasa atau arti bahasa, maksud yang diinginkan oleh Allah dari kata-kata ini, atau yang diinginkan oleh Nabi SAW, maka akhirnya dia terjerumus di dalam penyimpangan. Sehingga ada yang tidak lagi beribadah, tidak lagi sholat-sholat. Apa sebabnya? Katanya, saya sudah yakin. Saya sudah yakin, sudah kuat keimanan saya, maka saya tidak lagi perlu untuk beribadah. Tidak perlu lagi untuk sholat, tidak perlu lagi untuk puasa. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, dan sembahlah Allah, ibadatilah Allah sampai datang yakin. Sampai yakin. Jadi kalau sudah yakin, sudah tidak perlu lagi. Ini diartikan yakin, yaitu yakin seperti yang kita pahami dalam bahasa kita. Jadi kalau sudah yakin, dah percaya, tidak usah sholat. Kalau sudah yakin, dah percaya, tidak usah puasa, dan seterusnya. Ini kan al-faham as-saqim, pemahaman yang sakit. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah barang tentu seluruh kaum muslimin yakin tidak ada yang lebih kuat iman, tidak ada yang lebih taat, tidak ada yang lebih afdal daripada Nabi SAW. Jangankan dibandingkan kita umat-umatnya, dibandingkan nabi-nabi yang lain saja, Nabi SAW adalah yang paling afdal. Apakah Nabi SAW meninggalkan salat? Apakah Nabi SAW meninggalkan puasa? Apakah Nabi SAW meninggalkan ibadah-ibadah yang lain? Tidak. Sekalipun beliau yakin, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat bertakwa kepada Allah, tapi dia tetap beribadah sampai Allah wafatkan beliau. Ini kan karena tidak punya pemahaman yang benar terhadap bahasa. Wa fahmu muradis syari' bil alfaz yakunu bi ma'rifati 'adatihi fil khitab dzalik anna al-lafz yakunu lahu ma'nan fi asli al-lughah walakinahu fi isti'mal asy-syari' yakunu manqulan ila ma'nan akhas aw a'am. Kata beliau, dan memahami maksud dari agama, maksud dari Allah Ta'ala, memahami lafaz-lafaz tadi sesuai dengan pemahaman Allah, itu sangat penting. Sangat penting. Bagaimana caranya? Bima'rifati 'adatihi fil khitab. Itu dengan cara bagaimana biasanya kalimat-kalimat itu, kata-kata itu digunakan di dalam agama. Kenapa? Karena anna lafaz yakunu lahu ma'nan fi asl. Karena kadang-kadang kata-kata ini ada artinya dalam segi bahasa, akan tapi dalam pengertian agama juga punya arti tersendiri. Seperti yakin tadi, dalam bahasa yang namanya yakin itu percaya. Akan tapi ternyata dalam pengertian agama, yakin di sini tidak itu saja maknanya. Maknanya juga yaitu al-maut, mati. Jadi kalau seandainya diartikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadatilah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai mati. Itu maksudnya. Sampai mati. Maka kalau seandainya begitu, makna yang mana yang dipakai? Makna bahasakah? Makna secara bahasa atau makna secara agama? Maka makna secara agama itu yang dipakai. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Yanbaghi an yuqsad idza dzukira lafdhun min al-Qur'an wal hadits ayyudhkara nadha'iru dhalika al-lafadh madza uniya biha Allah wa rasuluhu fayu'rafu bidzalika lughatul Qur'an wal hadits." Dan suatu hal yang perlu untuk dipahami
bahwasanya kata-kata di dalam Al-Quran atau hadis apabila disebut maka perlu untuk dilihat, dikaji, ditelaah. Yuzkar nadhair dzalikal lafadz. Dikaji, ditelaah. Madza unya biha Allah wa rasuluh. Apa maksud Allah dan Rasul ketika mengatakan itu? Sehingga fayu'raf bidzalika lughatul Qur'an wal hadis, sehingga dikenal atau dipahamilah apa maksud bahasa Al-Qur'an, apa maksud bahasa hadis. Seperti tadi al-yaqin tadi, atau salat misalnya. Atau salat yang di antara maknanya yaitu ad-du'a, doa. Di antara makna-makna salat itu adalah doa. Maka ketika kita paham bahwasanya kadang-kadang dia bermakna seperti ini, kadang-kadang dia bermakna seperti ini dalam pengertian agama, maka karena yang kita bahas adalah bahasa agama, Al-Quran atau hadis, maka kita bawakan kepada bahasa agama. Kemudian kata beliau, walaqad ata ba'du ahli al-bid'ah min su'i fahmihim lin-nusus, imma li'adami fahmi ma'ani al-fadhiyah min jihati al-lughah, wa imma min jihati adami fahmi ma'aniha fi isti'mal asy-syari' wa qad kana sababan ra'isan min asbab dhalal ahli al-bid'ah. Dan sebahagian ahlul bid'ah karena salah paham terhadap nas, dalil-dalil agama tadi, baik karena tidak punya pemahaman atau pengetahuan tentang arti-arti kalimat dalam bahasa, atau karena tidak punya pemahaman terhadap makna-makna arti-arti dalam pengertian syara', akhirnya terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya kata beliau, wa min haula ahlul ghulu al-mu'asirin faqad dhahabu ila ahadits fahamaluha ala ma'ani fi adhanim lam takun hiyal maqsudah min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang terjadi pada zaman-zaman kita sekarang misalnya, atau di belakangan atau kontemporer ini, pemahaman sebahagian kelompok terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah, barang siapa yang menyelisihi jamaah atau keluar dari jamaah, barang siapa yang menyelisih, menyimpang, itu keluar dari jamaah sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati jahiliyah. Sebagian mengatakan bahwasanya arti jamaah di sini itu apa maksudnya? Yaitu dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara, wa min dzalika istidlalun bil ahadits al-waridah fi luzumil jama'ah la wujub luzum jama'atim al-khassa wa hurmati mufaraqatiha. Ada sebagian mereka sudah membuat jamaah kelompok, kemudian didoktrinlah kelompoknya, barang siapa yang menyelisih jamaah kemudian dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Takutlah orang untuk keluar dari jamaahnya. Ada satu kelompok, satu kajian-kajian eksklusif, misalnya tertutup, memberikan doktrin-doktrin, termasuk di antaranya yang disampaikan untuk menakut-nakuti jamaah agar tidak keluar dari kelompoknya, hadis seperti ini, man faraqal jamaah shibran famata mata mitatan jahiliyah. Apakah seperti itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak.
Apakah jamaah-jamaah yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Kalau seandainya seperti ini, nanti berapa banyak jamaah yang ada, masing-masing jamaah menyampaikan hadis ini dan menyeret hadis ini kepada jamaah dia. Maka akan terjadi firqah, kelompok-kelompok yang sangat banyak sekali. Padahal yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW ini yaitu tidak boleh untuk menentang atau melakukan perlawanan terhadap pemimpin apabila suatu kaum telah bersepakat untuk memilih pemimpinnya. Bersepakat untuk memilih pemimpinnya. Atau kalau dalam bahasa kita presiden lah misalnya. Sudah bersepakat untuk memilih presiden. Maka apabila ada yang ingin menentang keputusan ini dengan melakukan perlawanan, penentangan, kudeta, famata mitatan jahiliyah. Lalu dia mati, maka matilah mati jahiliyah. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan setiap kelompok punya ada kelompok, kemudian setelah itu menyampaikan kepada kelompoknya, kita tidak boleh untuk membelot dari kelompok kita ini, barang siapa nanti yang membelot maka dia mati jahiliyah. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi itu terjadi sehingga apa sebabnya? Karena tadi yaitu luzum al-fahmi rasyid, harus memahami dengan pemahaman yang benar, yang lurus. Ini tidak ada. Dipahami sesuai dengan kehendak, keinginan, selera masing-masing. Tidak mengacu kepada pemahaman yang benar. Tidak mengacu kepada pemahaman as-salafus salih. Maka memahami agama, memahami dalil, memahami hadis-hadis Nabi SAW berdasarkan pemahaman yang benar, ini penting. Ini penting untuk menjaga kita agar tidak terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan, termasuk di antaranya itu berlebih-lebihan atau ekstrimkah atau radikalkah namanya. Sebabnya apa? Sebabnya kadang-kadang karena memahami agama tidak, atau memahami hadis bukan dengan pemahaman yang lurus. Di antaranya juga kata beliau kaidah dalam memahami hadis atau kaidah dalam mempelajari hadis ini, wujub al-istidlal bil ahadits allati hiya nassun fil mas'alah, yaitu wajib berdalil dengan hadis yang cocok dalam masalah itu. Wajib berdalil dengan hadis-hadis. Wajib berdalil dengan hadis-hadis. Ini juga. Kenapa? Karena ini menunjukkan betapa luar biasanya, betapa agungnya, betapa mulianya hadis Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iyyakum wa ashabur ra'i fa inna ashabar ra'i a'da'us sunan a'yathumul ahadits ay yahfazuha faqalu bir ra'i fadallu wa adallu. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hati-hati kalian dengan orang yang beragama dengan akal-akalan, ashab ar-ra'i. Kenapa? Karena mereka ini adalah ashabur ra'i, orang-orang yang suka menggunakan akal-akalan dalam beragama. Sudah tak sanggup untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Ini ashabur ra'i ini, mereka adalah musuh-musuh sunnah, musuh-musuh hadis. Tidak sanggup menghafal hadis, tidak sanggup untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah. A'yatumul ahadits ayahfadhuha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Maka mereka akhirnya dengan akal-akal saja sehingga sesat dan menyesatkan.
Maka setelah tahu tentang bagaimana cara memastikan hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak, ini dipastikan, klarifikasi, cross check. Kemudian yang kedua yaitu pemahamannya benar atau tidak. Kemudian setelah itu berdalil dengan hadis itu. Gunakan hadis sebagai dalil. Ini di dalam beragama, Dan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya orang-orang yang beragama dengan akal-akalan, mereka ini adalah musuh-musuh agama, musuh sunnah. Tidak sanggup untuk menghafal hadis-hadis Nabi, tidak sanggup untuk mengkaji hadis-hadis Nabi. Kemudian setelah itu mereka tolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka akhirnya beragama dengan akal-akalan saja. Fadhallu wa adhallu. Dan beliau juga berkata, saya atiqaumun yujadilunakum bisyubuhatil Quran, akan ada orang-orang yang berdalil dengan syubhat-syubhat Al-Quran. Al-Quran tidak diragukan tentang kebenarannya, kan, tapi dia mengambil mana yang cocok dengan hawa nafsu atau seleranya menurut dia. Dia ambil yang itu, kemudian setelah itu mereka tinggalkan sunnah-sunnah. Padahal sunnah-sunnah inilah yang menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dari Al-Quran itu. Ini pentingnya kita untuk berdalil dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk memahami sunnah, memahami hadis Rasulullah SAW untuk mengawal kita agar jangan melenceng keluar dari jalur yang benar sehingga terperosok ke dalam ghulu atau penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama, termasuk di antaranya ghulu berlebih-lebihan. Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Karena nampaknya sudah masuk waktu salat asar, kita cukupkan sekian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Bu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah taala yang sudah melanjutkan pembahasan tentang musykilatul ghulu atau permasalahan tentang ghulu, yaitu jahil terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan bersama beliau di hari Senin pekan depan qabla asar. Kajian rutin bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA hafizahullah taala. Mohon maaf tidak bisa kita hadirkan lagi untuk tanya jawab. Kita dengarkan kumandang azan pertanda masuk salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sampai jumpa, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.